Halo, kita jumpa lagi dalam belajar bahasa Inggris bersama Mr. Wong. Kali ini saya akan membahas tentang conjunction juga, tapi secara khusus saya akan membahas mengenai both and, neither nor, dan either or, ya. Karena ini adalah bagian dari conjunction, yaitu correlative conjunction, ya, yang seringkali keluar dalam soal-soal. Ya, jadi kita akan bahas ini. Yang pertama adalah both and, ya. Jadi both ini pasangannya dengan and, ya. Both itu artinya the two, that one and the other one. This one and that one. Artinya kedua-duanya, ya. Kedua-duanya, yang satu itu dan yang satu yang lain, yang satu ini dan yang satu itu. Nah, kemudian peraturan tentang apakah dia memakai plural conjunction atau conjugation atau bukan, itu adalah plural conjugation, ya. Maksudnya adalah seperti ini. Both Jim and Peter are, ya. Are di sini adalah plural conjugation, ya. Jadi pemakaiannya are bukan is, karena ini kedua-duanya Jim dan Peter. Jadi dianggapnya dua, ya. Kalau yang contoh nomor 1 ini tidak terlalu berefek apa-apa karena memang ini past tense. Tapi kalau misalnya penggunaan dari simple present atau present continuous, nah ini kita harus perhatikan pemakaian to be-nya atau pemakaian kata kerjanya, ya. Nah, di sini kalau both itu pasti memakai plural conjugation. Jadi selalu pakainya plural, ya. Nggak usah pusing kalau yang both and ini. Tapi kalau either or dan neither nor ya, di saya tulis neither nor, itu bisa conjugation-nya itu singular atau plural form dari kata kerjanya, ya. Nanti kita akan bahas tersendiri di sini. Tetapi yang perlu kalian ingat adalah kalau both dan and ini mereka menggunakan plural conjugation, ya. Jadi kata kerjanya kata kerja yang bentuk plural, ya. Nah, penggunaan both di sini dapat digunakan sebagai pronoun, ya, untuk mengacu pada dua hal yang telah disebutkan sebelumnya, ya. Contoh kalimatnya seperti ini. Do you want the blue shirt or the red one? Ya, di sini disuruh pilih apakah kamu mau membeli baju berwarna biru atau yang berwarna merah. Lalu yang B menjawab I'll buy both. Kenapa dia bisa menggunakan both di sini? Karena mengacu kepada dua hal yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu blue shirt dan the red one, ya. Kalau misalnya kalian belum diberikan pilihan ataupun belum diberikan keterangan lalu tiba-tiba berkata I'll buy both, orang akan bingung, ya. Jadi pemakaian both ini harus sudah ada penjelasan sebelumnya dari kalimat sebelumnya apa yang menjadi dua hal yang disebutkan tadi, ya. Jadi I'll buy both. Artinya dia berkata, saya akan membeli yang blue shirt dan the red shirt, ya. Jadi kedua-duanya dia beli. Oke, jadi bisa sebagai pronoun untuk mengacu pada dua hal yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian both X and Y, ya. Jadi maksudnya tidak hanya X tapi juga Y, ya. Rumusnya adalah both plus adjective dan and plus adjective. He's both tall and handsome. Nah, di sini X dan Y-nya adalah tall, handsome. I'm both happy and confused at the same time. I have had a long, hard day and I'm both tired and hungry. Nah, di sini tall dan handsome, happy dan confused, tired dan hungry ini adalah kata sifat, ya. Jadi seperti ini, ya, kedua-duanya. Kemudian both juga bisa dengan noun dan noun, ya. Tadi kan dengan adjective dan adjective, ya. Bisa digunakan sebagai singular noun plus and plus singular noun, ya. She speaks both English and Arabic. Nah, they have both a cat and a dog. He is both an actor and a director. Ya, jadi di sini English dan Arabic, cat dan dog, actor and director di sini adalah noun, ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan both plus plural noun. She speaks both languages, ya. Nah, kalau kalimat seperti ini berarti ada kalimat sebelumnya nanti yang menjelaskan bahasa apa aja yang bisa dikatakan, ya. Ini hanya contoh saja. Misalnya, she can speak English, she can speak Mandarin. Lalu disimpulkan, she speak both languages. Di sini languages-nya ada pakai s karena ada both di sini
pasti ada dua ya. Kalau ada dua berarti ada s-nya di sini noun-nya. Ya, tidak mungkin she speak both language. Salah ya, karena both di sini saja sudah menunjukkan plural ya, karena lebih dari satu. Oke. Jadi itulah bentuk-bentuk dari noun ya, dari both and ya, bisa noun dan adjective dan juga bisa plural noun. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang kita akan masuk kepada neither nor dan either or ya. Nah, ingat, either itu selalu disandingkan dengan or dan neither itu selalu disandingkan dengan nor ya. Jadi kalau misalnya either kamu sandingkan dengan nor itu salah ya. Jadi harus either or dan neither nor. Dan kita mengenal bahwa pairingnya di sini pasangan either or atau neither nor ini kita dikenal sebagai correlative conjunction ya. Sudah saya tadi singgung di depan. Oke. Sekarang kita bahas neither nor. We can use neither as ada yang ngomongnya neither ya, ada yang ngomongnya neither. As a conjunction with nor ya. Kita menggunakan neither ini sebagai conjunction tapi dengan nor ya. It connects two or more negative alternative. Jadi itu menghubungkan dua atau lebih alternatif yang berbentuk negatif. Ya, ingat kalau neither nor ini hubungannya dengan negatif. Neither nor used in a sentence in the negative sense when you want to say that two or more things are not true ya. Neither nor ini digunakan dalam sebuah kalimat dalam pengertian negatif ketika kamu ingin berkata bahwa dua atau lebih hal itu tidak benar, ya. Contoh, neither Brian nor his wife mention anything about moving house. Nah, di sini mengandung pengertian negatif, yaitu kedua-duanya tidak menyinggung apapun tentang pindah rumah, ya. Brian didn't mention that, ya. Kemudian his wife didn't mention that. Jadi mereka berdua tidak menyinggung bahwa mereka akan pindah rumah. Jadi berbentuknya pengertiannya negatif ya, tidak mengatakan sesuatu tentang pindahnya mereka. Verb conjugation-nya depends on the subject, singular or plural. Subjek yang mana? Subjek yang closest to the conjugated verb. Jadi subjek yang terdekat dengan verbnya yang akan diconjugated ya. Kalau tadi kita sudah belajar kan kalau both dan and itu dia pasti plural ya, pasti plural, tapi kalau misalnya untuk neither nor, kalian perhatikan subjek yang terdekat dengan kata kerjanya itu apa, siapa. Maka akan mengikuti subjek yang terakhir. Contoh, neither Fran nor Lily lives in Eugene. Nah, second subjeknya itu adalah singular. Nih, Lily di sini. Dia kan yang paling dekat dengan kata kerjanya kan. Lily di sini adalah singular, artinya dia memakai kata kerja bentuk S di sini, ya. Jangan lupa kalau misalnya dalam bentuk simple present harus kita pakai S atau ES ya, nanti kita belajar juga. Neither Axel or my other friends care about their future. Nah, second subjeknya adalah plural ya, yang terdekat adalah my other friends. Ini lebih dari satu. Nah, berarti subjeknya tidak boleh pakai S di sini, harus berbentuk plural. Ya, memang Axel di sini satu, tapi yang terdekat adalah my other friends ya. Aturannya adalah the subject closest, ya paling dekat dengan conjugated verb. Oke, jelas ya? Oke, sekarang kita harus hati-hati dalam pemakaian neither nor itu ada bahaya double negatif. Jadi negatifnya double ya. Kita tahu kalau kita menggunakan neither nor aja itu sudah menunjukkan negatif. Jadi jangan sampai kita menambahkan sesuatu yang negatif lagi dalam kalimat tersebut. Ya. Jadi udah neither nor ini udah plays a negative role, udah perannya udah negatif dalam sebuah kalimat. Jadi hati-hati jangan menambahkan kata-kata yang mengandung negatif lagi. Contoh, Adam did not find the key neither on or under the mat. Nah, ini adalah double negatif. Kenapa? Artinya Adam tidak menemukan kunci dimanapun juga. Jadi di sini neither or nor under the mat ini udah mengatakan bahwa dia tidak menemukan kunci. Jadi kalau kalian menambahkan did not lagi artinya jadi plus malahan, ya. He did not mention neither the flooding nor the landslide. Nah, di sini dibilangnya dia tidak menyinggung. Padahal neither di sini sudah memberikan pengertian negatif. Jadi tidak perlu. Jadi harusnya seperti ini. He mentioned neither the flooding nor the landscape. Di sini artinya sudah sama dengan
pengertian yang aslinya, dia tidak menyinggung apapun tentang flooding, tentang banjir ataupun tentang tanah longsor, ya. Kalau di sini dia tidak menyinggung, di sini tidak menyinggung lagi, berarti double, ya. He did not mention either the flooding or the landslide. Nah, di sini boleh. Kenapa? Karena ini pakainya either or, ya. Dia tidak menyinggung antara flooding atau landslide, ya. Tapi kalau misalnya neither, dia harus menggunakan, dia tidak boleh menggunakan kata yang ada negatifnya lagi. Ya, kalau ini kan kalau either or ini bisa antara satu, dia tidak menyinggung entah flooding atau landslide-nya, ya, bisa kalau bisa pakai either, ya. Sekarang kita bahas either or. Either or digunakan dalam sebuah kalimat dalam pengertian positif ketika mengacu pada sebuah pilihan antara dua kemungkinan, ya. Tadi kalau neither nor itu dalam negative sense, tapi kalau either or itu dalam pengertian positif, ya. Dan positifnya apa? Mengacu pada pilihan antara dua kemungkinan. Jadi hanya dua kemungkinan saja. Kemudian verb conjugation-nya itu tergantung dari subject closest to the conjugated verb. Jadi sama dengan neither nor, ya. Kita lihat contohnya, either Peter or the girls need to attend the course. Lihat di sini second subjeknya adalah plural the girls, makanya dia tidak perlu pakai s di sini. Either Jane or Matt is going to visit next weekend. Second subjeknya singular, di sini ada is, ya. Matt di sini adalah singular, makanya dia pakai is, ya. Jadi terdekat, ya, yang terdekat saja. Oke, sekarang kita latihan, ya, menggunakan conjugation yang diberikan dalam tanda kurung, ya. Kemudian kalian harus buat perubahan yang perlu, ya. Jadi kalimat ini kalian harus bisa permak, ya. Kalau harus dipermak saja. Do not use any punctuation mark, ya. Tidak usah menggunakan tanda-tanda baca apapun, ya. Coba sekarang kita lihat contohnya. Tom doesn't lie to his friends. Paul doesn't either. Ya, di sini dua-duanya tidak berbohong, ya. Berarti kita memakai neither nor di sini. Lihat, kita tambahkan saja neither, ya. Neither Tom nor Paul lie to his friend. Jadi seperti itu, ya. Neither. Jadi kita cari siapa dua subjek, dua topik, ya, yang dipertimbangkan, yaitu dua topiknya adalah Tom dan Paul, kan? Berarti bukan Tom dan Paul, ya. Jadi tinggal kita tambahkan neither Tom nor Paul. Baru kita tambahkan kalimat belakangnya lie to his friends. Jadi kita cari dulu yang mana yang merupakan peran utamanya. Peran utamanya di sini adalah Tom dan Paul. Jadi neither-nya kita pilihkan Tom dan Paul, ya. Nah, oke, kita coba nomor 1. Fred likes helping his friend, so does Linda. Nah, di sini pakai both. Kita lihat di sini peran utamanya adalah siapa? Fred dan Linda. Jadi kita tinggal tulis saja both Fred and Linda likes helping his friend. Nah, lihat di sini peran utamanya Fred dan Linda, kan? Tinggal kita tambahkan di sini Fred dan Linda. Lalu kita sambung dengan kalimat berikutnya. Di sini pakai like. Ya, kenapa? Karena plural, kan? Fred dan Linda. Lihat di sini s-nya hilang, ya. Kalau di sini kan satu-satu, Fred likes, terus ini satu-satu, so does, ya. Sedangkan di sini sudah digabung jadi satu, maka like-nya tidak ada s di sini. Harry used to date Anne, or was it Helen? Nah, jadi kita lihat peran utamanya Harry dan Helen, ya. Harry dulu mengencani Anne, atau apakah Helen, gitu. Ya, kita lihat di sini berarti peran utamanya siapa? Anne dan Helen. Ya, kan antara Anne dan Helen yang pernah dikencani oleh Harry. Jadi either Anne or Helen, atau kita tambahkan depannya saja langsung, ya. Harry used to date either Anne or Helen. Ya, lebih cocok seperti itu, ya, daripada kita taruh dia di depan. Lebih baik kita taruh di belakang. Harry used to date either Anne or Helen. Nah, seperti ini lebih bagus, ya, daripada kita bilang either Anne or Helen used to be dated by Harry. Nah, itu berarti pasif, ya.
either Helen or Anne were used to be dated by Harry. Jadi kalau mau seperti itu bisa, tapi harus pakai pasif ya. Belum diajarkan kepada kalian, jadi yang gampang dulu aja ya. Harry used to date either Anne or Helen. Lebih gampang, oke? We should learn to accept our weaknesses and our strength. Nah, di sini ada satu pelajaran yang lain ya, not only but also. Tapi ini juga sebenarnya cara pemakaiannya sama aja, ya. We should learn to accept not only our weaknesses but also our strength. Ya, di sini kan ada dua peran utama, weaknesses dan strength. Jadi, we should learn not only to accept our weaknesses but also our strength. Ya. Nah, seperti itu. Jadi sama saja, ini hanya menempel di sini ya. He never listen to or advises his friends when they have a problem. Ya. Peran utamanya apa? Listen to or advises. Jadi nah, di sini lihat, di sini ada kata negatif di sini ya. Hati-hati di sini, never, di sini negatif. Berarti kita harus hapus dia. Jangan digabung lagi ya. He neither listen to nor advises his friend when they have a problem. Jadi harus kita bikin seperti itu. Nah, ya. Jadi jangan sampai kamu tulis lagi he never either listen. Itu namanya double negatif, ya. Jadi kita harus mengenali juga kata-kata di sini adverbnya adalah never di sini ya. Nah, di sini hati-hati supaya jangan sampai terpakai lagi ya. Cukup ini saja sudah menandakan bahwa dia tidak mendengarkan atau menasehati. I've betrayed your trust. I've betrayed your love for me. Ya. Nah, jadi di sini pakai not only but also juga sama saja ya. I've not only betrayed your trust but also your love. Ya, trust, your trust and your love di sini peran utamanya. Nah, kan? I've betrayed not only your trust, but also your love for me. Okay? He felt disappointed. He felt misunderstood. Nah, jadi felt disappointed dan felt misunderstood. Di sini peran utamanya ya. He felt both disappointed and misunderstood. Ya, jadi tinggal kita seperti itu saja ya. Gampang kan? Oke, sekarang kita lihat. Brian isn't very considerate, neither is Tom. Nah, di sini hati-hati ada kata isn't di sini, ya. Jadi kita tidak boleh pakai not-nya di sini, harus kita hilangkan. Peran utamanya siapa? Brian dan Tom. Berarti tinggal kita pasang neither Brian nor Tom is very considerate. Ya, jadi seperti ini, oke? A true friend is someone who is caring and loving. Di sini caring dan loving. A true friend is someone who is both caring and loving. Ya. Nah, seperti itu. Rachel should apologize or leave. Apologize and leave ya. Rachel should either apologize or leave. Ya, seperti itu, oke? Richard and John didn't keep her secret. Nah, di sini ada did not-nya ya, negatif, jangan dipasang lagi. Berarti neither Richard nor John kept her secret. Ya, nah seperti ini. Jadi past tense-nya kembali lagi ya. Kalau past tense kan itu pemakaiannya kalau ada didn't jadi kata kerja pertama. Tapi kalau kembali lagi ke positifnya jadi John kept her secret. Jadi neither Richard nor John kept her secret. Ya, tinggal seperti itu. Oke? Oke, sekarang kita coba fill the blank with both and, neither nor atau either or, ya. Who wrote you this love letter? I'm not sure. I think it was blank and Michael blank Paul. Nah, di sini berarti siapa yang menulis surat cinta itu? Saya tidak yakin. Saya rasa antara Michael dan Paul. Artinya pilihan ya, antara pilihan satu atau yang lain. Berarti pemakaiannya apa? Either or. Oops, sorry. Jadi was either Michael or Paul. Oke, jawabannya seperti itu.
Blank Linda, blank Helen call to say sorry. I'm very sad and frustrated. Nah, di sini blank Linda, blank Helen tidak menelepon untuk berkata maaf. Saya sangat sedih dan frustasi. Artinya dia tidak menerima sorry-nya ya dari kedua orang ini. Berarti tidak ya, berarti negatif. Neither Linda nor Helen call to say sorry. Jadi pakai neither nor ya. Blank Ryan, blank Susie have disappointed me. They didn't come to my birthday party. Nah, di sini telah mengecewakan saya, mereka tidak datang. Berarti dua-duanya yang mengecewakan ya. Berarti pakai apa? Kalau dua-duanya both ya, both Ryan and Susie. Pakainya di sini have ya, tidak boleh pakai has karena both ya. Paul has been neglecting us. He blank call, blank hang out with us anymore. Paul telah meninggalkan kita. Dia tidak telepon ataupun berkumpul bersama kita lagi. Berarti tidak dua-duanya, berarti neither nor ya. He neither calls nor hang out with us anymore. Neither nor ya. Blank loyalty, blank honesty are essential in friendship. Kesetiaan dan kejujuran penting dalam sebuah persahabatan. Berarti dua-duanya perlu ya. Berarti kalau dua-dua perlu adalah pakai both loyalty and honesty. You should blank disrespect and blank deceive your friends. Oke, nah kamu seharusnya tidak boleh ya menghina atau menipu temanmu. Berarti you should neither disrespect nor deceive your friends. Jadi pakai neither nor. Oke. Jadi seperti itu saja, gampang ya. Kalian tinggal perlu memahami kalimatnya lalu tinggal memasukkan both and, neither nor atau either or. Dan kalaupun kalian disuruh menulis kembali, ingat saja rumusnya. Kalau both and itu conjugatednya harus plural, neither nor dan either or tergantung subjek terakhirnya singular atau plural ya. Kemudian cara membuat kalimatnya juga gampang. Kalian tinggal mencari siapa peran utamanya, lalu kalian tinggal sandingkan keduanya dengan neither nor, either or atau both and. Oke, itu saja pelajaran kita mengenai conjunction ini. Saya harap bisa membantu kalian untuk mengerti lebih lanjut. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya.